Bermimpilah yang besar dan jangan takut gagal. Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Inel. Hari ini kita akan membahas soal mengenai integral fungsi rasional pecahan parsial, khususnya untuk keadaan faktor-faktor fungsi penyebut, kuadrat, dan berlainan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mengikuti video saya yang lain, jangan lupa klik tombol subscribe. Nah, ini tugas yang sudah saya berikan, dua soal yang sudah saya berikan pada video sebelumnya. Silakan lihat di deskripsi, yaitu part 3A. Sekarang kita akan membahas kedua soal ini. Soal nomor 1, integral dari x kuadrat tambah x tambah 1 per x kali x kuadrat tambah 1 dx. Nah, sekarang kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya ini apakah masih bisa faktorkan lagi atau tidak. Ternyata bentuk penyebutnya sudah tidak bisa kita faktorkan lagi. Berarti bisa langsung kita dekomposisi menjadi pecahan parsial. Nah, sekarang kita pisahkan atau fungsi rasional ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Nah, karena ini ada dua faktor, ini bentuknya satu bentuk linear, yang satunya bentuk kuadrat, berarti yang bentuk linear kita tuliskan A per X, tambah yang bentuk kuadrat kita tuliskan BX tambah C per X kuadrat tambah 1. Lalu kita lakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Kita samakan penyebut, yaitu X kali X kuadrat tambah 1. Lalu kita bagi dengan X, hasilnya adalah X kuadrat tambah 1. Kita kalikan dengan A. Jadi hasilnya adalah A kali X kuadrat tambah 1. Nah, selanjutnya kita X kali X kuadrat tambah 1 bagi dengan X kuadrat tambah 1. Kita kalikan dengan BX tambah C, diperoleh BX tambah C dikalikan dengan X. Kedua ruas kita kalikan dengan X kali X kuadrat tambah 1, maka diperoleh pembilangnya saja. Nah, sekarang perhatikan, kita lihat, sekarang kita mau substitusi nilai X. Kita lihat dulu terlebih dahulu apakah ada X pembuat 0. Nah, ternyata X pembuat 0-nya sendiri adalah X sama dengan 0. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan, berarti kita peroleh nilai A sama dengan 1. Apakah masih ada X pembuat 0? Ternyata tidak ada. Berarti kita gunakan nilai X lain yang lebih memudahkan kita, yaitu di sini nilai X sama dengan 1. Kita substitusi nilai X sama dengan 1 ke persamaan, dan kita peroleh, jangan lupa kita substitusi langsung nilai A-nya itu sama dengan 1, supaya tidak ada variabel A lagi. Dan kita peroleh, ternyata kita peroleh bentuk persamaan. Selanjutnya kita, yaitu B tambah C sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan negatif 1. Dan kita peroleh persamaan B kurang C sama dengan negatif 1. Apakah kita perlu menambah nilai X lagi? Mensubstitusi nilai X lagi? Nah, sekarang perhatikan. Ini nilai A kan kita sudah peroleh, yang belum kita peroleh itu B dan C, ada dua nilai. Nah, berarti kita hanya membutuhkan dua persamaan, jadi ini sudah cukup. Jadi ingat ya, kalau seandainya masih ada 5 nilai yang dicari, berarti kita butuh 5 persamaan. Tapi di sini hanya 2 nilai saja yang dicari, berarti kita hanya butuh 2 persamaan, karena nilai A kita sudah peroleh. Oke. Berarti sekarang ini B tambah C sama dengan 1, B kurang C sama dengan 1. Nah, ini sekarang perhatikan, cara yang paling mudah adalah kalau kita langsung mengeliminasi. Kalau kita kurangkan, berarti hasilnya adalah 2C sama dengan 2, sehingga C sama dengan negatif 1. Kalau kita substitusi pada persamaan B tambah C sama dengan 1, berarti kita peroleh B tambah 1 sama dengan 1, berarti nilai B sama dengan 0. Nah, sekarang berarti kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Berarti kita sudah mendapat pecahan parsial dari fungsi rasional ini, yaitu 1 per X ditambah dengan 1 per X kuadrat tambah 1. Berarti kalau sudah bentuk seperti ini, kita sudah bisa mengintegralkan. Jadi integralnya adalah, nah kita tuliskan seperti ini, kita integral masing-masing. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini mudah ya. Kalau ini hasilnya ln, kalau ini arcus
lapangannya. Berarti ln mutlak X tambah arcus tanggen X tambah C. Oke, ini soal pertama. Sekarang kita lihat soal yang kedua. Integral dari 6x kuadrat kurang 3x tambah 1 per 4x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 4x tambah 1 dx. Oke, sekarang kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya berarti kita harus faktorkan dulu penyebutnya. Ya, penyebutnya masih bisa difaktorkan. Nah, ini pemfaktoran polinomial seperti ini, fungsi polinomial seperti ini. Semoga adik-adik masih ingat bagaimana cara memfaktorkannya, dan menurut Ibu cara pemfaktoran yang paling mudah itu kalau kita menggunakan cara Horner. Jadi silakan buka-buka buku SMA tentang suku banyak itu. Jadi kita gunakan cara Horner. Semoga masih ingat, kita tuliskan dulu koefisien-koefisien dari setiap variabel. Nah, ada 4, ada 1, ada 4, dan ada 1. Oke, selanjutnya kita cari kemungkinan nilai X. Kemungkinan nilai X yang memenuhi. Tinggal kita lihat ini yang A pangkat 0, koefisien dari X pangkat 0 itu adalah 1. Dan X yang paling tinggi adalah X dengan pangkat paling tinggi adalah 4. Berarti 1/4. Berarti bisa 1/4. Kita cari faktor-faktornya ya. Bisa 1/4, negatif 1/4, 1/2, negatif 1/2, dan sebagainya. 1/8 juga bisa saja termasuk. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita cari yang hasil sisanya adalah 0. Hasil Hornernya adalah 0. Dan itu diperoleh ketika kita mencoba X sama dengan 1/4. Nah, ini berarti 4 kali negatif 1/4 adalah negatif 1. 1 kali negatif 1, 0. 0 kali 1/4, negatif 1/4 itu negatif 1. 0. 4 kali 4 tambah 0 itu 4. 4 kali negatif 1/4 itu negatif 1. Dan hasilnya 1 tambah negatif 1 adalah 0. Nah, ini berarti benar bahwa X sama dengan 1/4 merupakan penyelesaiannya. Berarti faktornya adalah X tambah 1/4 kali 4x kuadrat tambah 4. Ya, ini 4x kuadrat tambah 4 dari sini ya. 4, ini koefisiennya dari variabel x kuadrat, 4x kuadrat. Nah, kalau untuk x sendiri koefisiennya 0, berarti tidak perlu kita tuliskan, ditambah dengan 4. Nah, ini karena kita lihat di sini ada bisa kita faktorkan 4 supaya di sini tidak ada pecahan, berarti kita faktorkan. Nah, ini kan jadinya 4x tambah, kita faktorkan 4, baru kita kalikan di sini. Hasilnya adalah 4x tambah 1 kali x kuadrat tambah 1. Nah, ini kita sudah peroleh, baru kita peroleh pemfaktorannya ya, belum pecahan parsialnya. Nah, sekarang baru kita ubah menjadi pecahan parsialnya. Perhatikan di sini ada bentuk linear dan ada bentuk kuadrat. Yang bentuk linear, faktorial linear, kita tuliskan seperti ini, A per 4x tambah 1 tambah. Nah, yang bentuknya kuadrat, x kuadrat tambah 1, berarti pembilangnya adalah bx tambah c. Lalu kita samakan penyebut dan kita peroleh seperti ini. Kita lakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Oke, lalu kita kalikan kedua ruas dengan 4x tambah 1 kali x kuadrat tambah 1. Nah, hasilnya adalah pembilangnya. 6x kuadrat kurang x tambah 1 sama dengan A kali x kuadrat tambah 1 tambah bx tambah c kali 4x tambah 1. Berarti sekarang kita mencari 3 nilai A, B, dan C. Nah, berarti kita butuh 3 nilai x ya. Ya, X sama dengan pembuat nolnya dulu. X sama dengan 1/4, kita substitusi, dapat nilai A sama dengan 2. Lalu kita substitusi A sama dengan 0. Dan kita peroleh C sama dengan negatif 1. Kita substitusi lagi nilai X lain, yang lebih memudahkan kita ketika kita mensubstitusi nilai X ini ke dalam persamaan ini. Dan kita peroleh nilai B sama dengan 1. Berarti bentuk pecahan
parsial dari fungsi rasional 6x kuadrat kurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 kali x kuadrat tambah 1 itu sama dengan 2 per 4x tambah 1 tambah x kurang 1 dikali x kuadrat tambah 1. Kalau kita kurang yakin, kita bisa lakukan uji dengan cara kita jumlahkan saja ini, lakukan seperti operasi penjumlahan pecahan. Kalau hasilnya sudah seperti ini berarti benar. Kalau hasilnya tidak sama, berarti kemungkinan ada kekeliruan ketika kita menentukan nilai ABC dan ABC. Lalu kita integralkan. Ya, ini saya bisa tulis seperti ini. Nah, yang ini, karena kita lihat di sini penyebutnya 4x tambah 1. Berarti, kalau kita tuliskan D 4x tambah 1, berarti di sini kita harus kalikan dengan 1/4 supaya bentuknya sama seperti ini. Ditambah, nah kalau yang ini tidak bisa kita tidak bisa langsung mengintegralkan, kita pisahkan dulu. Nah ini sudah, kalau ini sudah semakin mudah kita integralkan. Nah ini berarti hasilnya yang ini 1/2 ln mutlak 4x tambah 1 tambah yang ini hasilnya kali dengan 1/2 itu karena turunan dari x kuadrat tambah 1 itu adalah x dx ya, x dx. Berarti supaya dapat x dx supaya bentuknya sama itu kalau kita kalikan dengan 1/2. Yang ini tidak ada masalah, tetap. Nah, ini kita dapat 1/2 ln mutlak 4x tambah 1 tambah 1/2. Nah, ini tidak pakai tanda mutlak karena x kuadrat tambah 1 sudah dijamin pasti nilainya positif. Kurang arcus tangen x kuadrat tambah 1 ditambah c. Oke, mungkin demikian video dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.